Um, jadi untuk data structure next. Data structure udah biasa mungkin ya, udah saya rasa rata-rata sudah pernah melakukan analisa di SPSS begitu ya, minimal atau mungkin di Stata atau di R. Nah, ya, dilanjut. Um, yang kita akan pelajari adalah mengenai data terminologi, terus ada beberapa data DHS ini, ada dataset kita bilangnya ya, dia dibagi-bagi menjadi dataset walaupun surveinya dilakukan sekaligus, tapi data itu disimpan dalam beberapa dataset yang berbeda. Lalu kita akan pelajari kapan data yang mana digunakan, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau ini saya rasa nggak perlu saya uh, sampaikan ya. Ada yang kasus, kalau disebut kasus berarti apa itu? Observasinya gitu ya. Kalau yang disebut variabel udah paham ya, apa yang disebut variabel. Jadi kita nggak akan bahas lagi apa itu variabel, apa itu kasusnya. Nah, kalau untuk dataset ya biasa di SPSS atau di Excel. Next, ini kita akan lihat tabel seperti ini ya, gitu ya. Kalau variabel kan ada kolom, ya, satu kolom adalah satu variabel, maka satu baris adalah satu kasusnya, begitu ya. Tiap baris adalah individu yang berbeda. Gitu. Oke? Jadi ini yang utamanya intinya. Jadi sama saja seperti kalau kita mau melakukan analisa di SPSS, di SATA, di R, bentuk datanya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan unit of analysis. Jadi kalau kita mau analisa, kita harus tahu dulu yang kita analisa ini siapanya sih, unitnya apa gitu. Biasanya unit of analysis adalah unit terkecil yang kita analisa. Ya, misalnya kalau di sini adalah apakah kita mau analisa ibunya. Kalau di sini sebutnya woman atau perempuan karena bisa jadi ini adalah perempuan usia subur yang belum menikah kan gitu ya. Jadi di sini disebutnya women gitu. Atau men, kalau misalnya memang data set tersebut, survei tersebut mengumpulkan data dari laki-laki, ya, pasangannya si ibu tadi, okay? Atau rumah tangganya, atau anaknya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kita mau topiknya apa, maka kita bisa tentukan unit of analysis kita, gitu ya. Nah, setiap unit of analysis ini kemudian disimpan dalam dataset yang berbeda. Ya, itu ada alasannya kenapa begitu. Oke. Okay? Nah, dataset ini adalah data yang kalau kita bikin SPSS, Excel gitu ya, yang kemudian digunakan waktu kita menganalisa. Oke, okay? Next. Nah, kalau kita lihat DHS itu mengumpulkan data dari rumah tangga, household, itu rumah tangga, baru kemudian di dalam rumah tangga itu ada wanita usia subur. Ya, nanti kita akan lihat wanita usia suburnya standarnya bisa berbeda-beda untuk tiap negara. Nah, kemudian dari wanita usia subur ada yang survei yang juga mendata suaminya. Jadi pasangannya si ibu yang tadi diinterview, ya. Jadi bukan semua laki-laki diinterview. Oke. Pada beberapa negara tidak semua suami didata, ya subsampel. Oke. Lalu kemudian dari ibu yang diinterview, diwawancara, itu ditanyakan mengenai anaknya. Ya, jadi anak itu hanya didata kalau anaknya dari ibu yang diwawancara. Okay. Next. Nah, karena datanya bertingkat, ya kalau kita lihat ini setiap rumah tangga itu kan bisa punya banyak orang di dalam rumah tangga. Ada beberapa orang di dalam rumah tangga ya. Ada si ibu, ada pasangannya, ada anaknya, gitu ya. Lalu kemudian dalam pasangan tersebut kan bisa jadi di satu kepala rumah tangga bisa jadi punya dua istri, ya. Ada yang bawa anaknya sendiri, ada anak dari istrinya, macam-macam gitu ya. Lalu kemudian anaknya juga kan bisa jadi lebih dari satu dari tiap ibu. Oleh karena itu, data itu kemudian disimpan dalam bentuk dataset yang berbeda-beda untuk tiap level analisis. Jadi kalau rumah tangga, isinya adalah semua anggota rumah tangga, tapi row-nya, barisnya tadi adalah nomor kode rumah tangganya tersebut, begitu ya. Lalu isi household record, kalau kita bilang data rumah tangga, itu adalah semua orang yang ada di dalam rumah tangga tersebut, gitu. Nah, kalau untuk ibu, ada data setnya sendiri. Untuk bapak, suaminya, itu ada data setnya sendiri. Untuk anak juga begitu, ada data setnya sendiri, gitu ya. Tapi ada yang nanti menghubungkan berbagai data set itu untuk mengetahui ini anak, ibunya siapa, bapaknya siapa, kan begitu ya. Atau rumah tangganya yang mana, itu ada penghubungnya. Oke, bisa dipahami ya.
Lanjut. Jadi untuk data DHS, STKI juga termasuk ya, kodenya ini ada sama ya untuk semua negara kodenya sama. Ada tipe-tipe dataset dengan kode yang seperti ini. Kalau HR itu household, artinya ini data untuk rumah tangga. Kalau IR, kalau PR dulu ya, PR ini adalah person. Person ini adalah semua anggota keluarga. Okay. IR adalah ibu si yang diwawancara, wanita usia subur yang diwawancara. Kalau MR ini adalah si man ya, pasangannya tadi ya, yang diwawancara. Tapi umumnya adalah dengan completed interview, artinya kalau dia menyelesaikan wawancara, gitu ya. Lalu kemudian ada couples, couples ini kalau dia pasangan suami dan istri. Oke, itu ada juga datasetnya. Kalau dua-duanya laki-laki dan perempuan di interview itu dataset terpisah, berbeda sendiri. Lalu kemudian ada BR, BR ini adalah birth record, itu adalah semua anak yang di ini keliru, ini harusnya KR. BR ini adalah birth record, semua anak yang pernah dilahirkan oleh si ibu yang diwawancara. Okay. Lalu kemudian ada KR. KR itu adalah semua anak di bawah usia 5 tahun, anak balita, yang diwawancara. Jadi semua anaknya yang tadi dilahirkan, kan nggak semuanya balita. Ya, kalau dia balita, maka masuknya di KR, khusus kids record. Kalau BR, birth recordnya. Ya. Nah, kalau AR ini adalah all birth to interviewed women. Maaf, AR ini adalah HIV test result. Oke. Okay. Ini tergeser sedikit. Oke, next. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita mau analisa rumah tangga, misalnya, rumah tangga mana yang miskin, berapa persen rumah tangga miskin se-Indonesia misalnya. Maka kita gunakan HR, karena datanya udah tingkat rumah tangga, gitu ya.